Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kecerdasan buatan ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator, PKA, agenda 3 manajemen kinerja. Adapun pada pelatihan kepemimpinan administrator, PKA, agenda 3 manajemen kinerja ini membahas pendahuluan PKA agenda 3 dan 7 mata pelatihan di dalamnya. Pelatihan ini berlangsung selama 4 sesi dalam waktu 4 hari. Di mana pada sesi pertama, hari pertama, membahas pendahuluan PKA dan materi mata pelatihan akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja dan standar kinerja pelayanan, dilanjut dengan pembahasan esai dan penugasan satu individu dan kelompok. Pada sesi kedua, hari kedua, membahas presentasi penugasan satu individu dan kelompok, penyampaian materi mata pelatihan organisasi digital dan hubungan kelembagaan, dilanjut membahas penugasan 2 individu dan kelompok. Pada sesi ketiga, hari ketiga, membahas presentasi penugasan 2 individu dan kelompok, penyampaian materi mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen risiko, dilanjut membahas penugasan 3 individu dan kelompok. Pada sesi terakhir, hari keempat, membahas presentasi penugasan 3 individu dan kelompok, diskusi rencana pengambilan mata pelatihan penunjang dan penugasan 4 individu dan kelompok. Tak perlu berlama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pada sesi pertama, hari pertama, membahas pendahuluan PK dan materi akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja dan standar kinerja pelayanan. Perlu diketahui pelatihan kepemimpinan administrator, PKA, adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi manajerial peserta dalam jabatan administrator. Sebelum masuk materi lebih dalam, peserta perlu memahami dasar hukum, kebijakan yang menjadi landasan penting dalam melaksanakan pelatihan dasar kepemimpinan, PKA. Ada beberapa kebijakan yang mengatur pelaksanaan PKA diantaranya. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 2. PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020. 3. Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan yang sebagaimana telah diubah dengan Perlan Nomor 6 Tahun 2022. 4. Kepkalan Nomor 1 K1 PDP 07 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural dan kepemimpinan, dan terakhir 5. Kepkalan Nomor 2 K1 PDP 07 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dikaitkan dengan materi selanjutnya. Setelah mengetahui dasar hukum pelaksanaan PKA, perlu dipahami juga bahwa setiap pelatihan yang efektif tentu disusun dengan kurikulum yang komprehensif. Begitu juga dengan kurikulum PKA yang dirancang untuk membekali pejabat administrator dengan kompetensi kepemimpinan strategis dalam manajemen pemerintahan. Secara garis besar, kurikulum PKA terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Kelompok mata pelatihan inti mencakup 4 agenda pembelajaran yang dilaksanakan melalui metode mandiri, e-learning, collaborative learning, dan klasikal. Keempat agenda tersebut yaitu 1 agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, 2 agenda kepemimpinan kinerja, 3 agenda manajemen kinerja, dan 4 agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Kelompok mata pelatihan dasar memuat agenda Smart Governance, yang bersifat wajib dan dilaksanakan secara mandiri. Peserta juga diwajibkan mengikuti 3 mata pelatihan utama, yaitu 1 Digital Skill dalam pembuatan kebijakan, 2 Self-Resilience, dan 3 Berpikir Kritis. Kelompok mata pelatihan pilihan dirancang untuk menunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Dalam kelompok ini, peserta dapat memilih 3 dari 10 mata pelatihan berikut: 1 Manajemen Pemerintahan, Pemda, Kemendagri, 2 Anti Korupsi, KPK, 3 Barang dan Jasa, Barjas, LKPP, 4 UU Cipta Kerja, Kemenko, 5 Hak Asasi Manusia, HAM, Kemenkumham, 6 Pemeriksaan Keuangan, BPK, 7 Anti Narkoba, BNN, 8 Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, 9 Pertumbuhan Ekonomi Hijau, dan 10 mata pelatihan lain yang relevan. Dengan kurikulum yang terstruktur ini, peserta PK dibekali dengan kompetensi kepemimpinan strategis yang tidak hanya relevan dengan tuntutan pemerintahan modern, tetapi juga mampu menjawab tantangan dalam berbagai aspek tata kelola administrasi negara.
Dalam pembelajaran PK Agenda 3 dilaksanakan dengan metode blended learning dengan tahapan yang dimulai dari pembelajaran mandiri dilakukan di kedudukan peserta dengan output berupa esai di mana peserta akan membuat esai yang akan dibawa pada pembelajaran e-learning. Selain itu peserta juga melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri. Tahap selanjutnya e-learning sinkronus dan asinkronus juga dikedudukan peserta dengan output pendalaman agenda, penugasan individu baik penugasan kelompok, di mana akan membahas atau mengulas esai atau tugas yang dibuat. Tahap selanjutnya pembangunan komitmen bersama dilakukan di tempat kerja peserta dengan output peserta dapat mengidentifikasi masalah, tantangan dan memberikan komitmen pada stakeholder terkait. Tahap selanjutnya pembelajaran klasikal tahap 1 dilaksanakan di tempat pelatihan dengan output yaitu laporan studi lapangan individu dan kelompok, evaluasi akademik dan seminar rancangan aksi perubahan. Tahap selanjutnya aktualisasi kepemimpinan khususnya kepemimpinan kinerja dengan output pelaksanaan aksi perubahan, adanya mentoring dan coaching oleh mentor dalam pengembangan diri. Tahap akhir pembelajaran klasikal tahap 2 dengan output seminar aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Untuk mengetahui tujuan pelaksanaan PKA, Perlan nomor 6 tahun 2019 pasal 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan PKA bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Namun secara umum tujuan dari pelatihan yaitu meningkatkan kompetensi dengan terpenuhi 3 unsur yaitu attitude, skill dan knowledge. Oleh karena itu, PKA dalam pelaksanaannya harus memenuhi 3 poin tersebut. Selain tujuan, secara spesifik juga pada Perlan nomor 6 tahun 2019 pasal 4 membahas kompetensi yang dibangun pada PK dimulai dari 1. Kompetensi yang dikembangkan dalam PK merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. 2. Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. 3. Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan PK membentuk pejabat administrator yang akuntabel. Setelah mengetahui apa itu PK dan hal-hal penting yang menyertainya, sekarang kita mulai membahas PK Agenda 3 mengenai manajemen kinerja. Lalu apa itu agenda manajemen kinerja? Agenda manajemen kinerja adalah agenda yang membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja, sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan dan memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk Agenda 3 manajemen kinerja terdiri dari 7 mata pelatihan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja dan standar kinerja pelayanan termasuk pada kelompok 1, kemudian hubungan kelembagaan dan organisasi digital termasuk pada kelompok 2, serta manajemen keuangan dan manajemen risiko termasuk pada kelompok 3. Secara spesifik pada Agenda 3 manajemen kinerja setiap mata pelatihannya terdapat kompetensi yang ingin dicapai yaitu, pertama, akuntabilitas kinerja dengan kompetensi yang dicapai yaitu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Kedua, hubungan kelembagaan dengan kompetensi yang dicapai yaitu membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Ketiga, organisasi digital dengan kompetensi yang dicapai yaitu menerapkan digital government. Keempat, manajemen kinerja kompetensi yang dicapai yaitu melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Kelima, standar kinerja pelayanan dengan kompetensi yang dicapai yaitu mengembangkan dan menerapkan standar kinerja pelayanan. Keenam, manajemen penganggaran dengan kompetensi yang dicapai yaitu menerapkan manajemen penganggaran secara efektif dan efisien. Dan terakhir, manajemen risiko dengan kompetensi yang dicapai yaitu melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah, SPIP, dan mengembangkan budaya risiko. Dengan demikian 7 mata pelatihan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Bila digambarkan dalam diagram yang sederhana, keterkaitan antara Agenda 1, 2, 3 dan 4. Agenda 1 diibaratkan sebagai bingkai yang membungkus pembelajaran Agenda 2 dan Agenda 3,
Karena kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme harus menjadi ruh sehingga apapun yang dilakukan dalam perbaikan kinerja, memimpin organisasi dan memanajemen organisasi tidak boleh keluar dari nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda 2 kepemimpinan kinerja dengan 4 mata pelatihan dan agenda 3 dengan 7 mata pelatihan yang dihubungkan dengan panah ke atas dan ke bawah yang dimaknai sebagai bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya pejabat administrator harus memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja. Kemudian untuk melakukan pembuktian terhadap proses pelatihan agenda 1, 2 dan 3 diaktualisasi dengan agenda 4 yaitu aktualisasi kepemimpinan kinerja dengan dilaksanakan studi lapangan dan aksi perubahan. Untuk aksi perubahan harus berbasis kepada permasalahan potensi peningkatan kinerja organisasi. Sehingga, jika serangkaian proses dijalani dengan baik, diharapkan peserta mampu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Perlan yaitu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Baiklah peserta sekalian, saatnya kita masuk pada overview substansi dari mata pelatihan yang pertama yaitu akuntabilitas kinerja yang digambarkan pada diagram berikut. Pertama, peserta akan dibekali dengan konsep akuntabilitas kinerja hingga paham. Selanjutnya, penyampaian materi akuntabilitas pemimpin, perlu dipahami bahwa pemimpin tidak hanya akuntabel, tetapi harus membangun budaya akuntabilitas. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi akuntabilitas, pemahaman terhadap risiko dan kesalahan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membangun budaya akuntabilitas. Bila serangkaian proses tadi dilakukan, maka diharapkan akan terbentuknya akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Dalam konteks pembelajaran, peserta mampu melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Selanjutnya kita masuk pada overview substansi dari mata pelatihan kedua yaitu manajemen kinerja yang digambarkan pada diagram berikut. Pertama, peserta akan dibekali dengan 3 konsep utama yaitu apa itu kinerja, apa itu manajemen kinerja, dimulai dari perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban kinerja, kemudian konsep kepemimpinan kinerja, baik sesuai dengan kebijakan maupun teori yang ada. Setelah memahami ketiga konsep tersebut, peserta akan diberikan pembekalan mengenai teknik-teknik dalam memanajemen kinerja yang dapat diterapkan. Tidak hanya memahami konsep dan teknik, peserta juga melakukan praktek baik manajemen kinerja. Sehingga bila konsep dan teknik sudah dipahami, melakukan latihan praktik, diharapkan peserta dapat menerapkan manajemen kinerja dalam organisasinya. Dalam konteks pembelajaran, tentunya peserta dapat mencapai kompetensi melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Selanjutnya kita masuk pada overview substansi dari mata pelatihan ketiga yaitu standar kinerja pelayanan yang digambarkan pada diagram berikut. Pertama, peserta memahami pelayanan publik dengan memahami konsep standar kinerja pelayanan dan konsep kepuasan masyarakat. Dalam konteks ini, memahami hubungan antara penduduk dengan pemerintah atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Kemudian bagaimana menyusun dan menetapkan, bagaimana pelaksanaan, penerapan, bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya di dalam pelaksanaan standar kinerja pelayanan dengan efektif dan efisien. Sehingga pada akhirnya mampu menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas. Dalam pertemuan sesi pertama terdapat pembahasan esai di mana esai bertujuan untuk menguji pemahaman peserta tentang manajemen kinerja. Esai disusun berdasarkan masalah dan solusi spesifik di mana peserta bekerja. Artinya, peserta perlu mengidentifikasi masalah kinerja di instansinya, menganalisis akar penyebabnya, dan menawarkan solusi berbasis teori serta praktik terbaik dalam manajemen kinerja pemerintahan. Setelah pemaparan materi yang diberikan, peserta perlu melakukan pengerjaan tugas individu maupun kelompok untuk mengukur pemahamannya terkait agenda 3 khususnya akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja dan standar kinerja pelayanan. Adapun untuk sesi pertama, di hari pertama, tugas yang diberikan sebagai berikut. Silahkan jeda video untuk dapat membaca perintah tugas secara seksama. Sebelumnya pada sesi pertama, hari pertama, sudah membahas pendahuluan PK dan 3 mata pelatihan PK agenda 3 yaitu akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja dan standar kinerja pelayanan. Pada sesi kedua, hari kedua kali ini membahas presentasi penugasan satu individu dan kelompok, penyampaian materi mata pelatihan organisasi digital dan hubungan kelembagaan, serta penyampaian tugas 2 individu dan kelompok.
Tak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada presentasi penugasan 1 baik individu dan kelompok, peserta menyampaikan analisis permasalahan di instansi masing-masing berdasarkan mata pelatihan yang dibahas, kemudian memberikan solusi yang dapat diaplikasikan. Pada tahap ini peserta akan melakukan diskusi dan mendapat feedback dari mentor. Selanjutnya kita masuk pada overview substansi dari mata pelatihan keempat yaitu organisasi digital yang digambarkan pada diagram berikut. Pertama, peserta akan diberikan pembekalan terkait konsep dasar organisasi digital dimulai dari konsep kunci organisasi digital dan tantangan utama membangun organisasi digital. Setelah itu, peserta akan diberikan pembekalan terkait pendekatan organisasi digital yang meliputi kebijakan terkait digitalisasi pemerintah dan transformasi digital. Selain secara teori, peserta juga akan melakukan praktik organisasi digital dimulai dari hal yang diperlukan hingga penerapannya. Dalam konteks pembelajaran, diharapkan mampu menerapkan digital government. Selanjutnya kita masuk pada overview substansi dari mata pelatihan kelima yaitu hubungan kelembagaan. Pertama, peserta akan diberikan pembekalan konsep hubungan kelembagaan, yang dilanjutkan dengan hubungan kekuasaan dan hubungan keuangan pada pusat daerah. Setelah itu, pembekalan lebih mendalam terkait kerjasama antar daerah, kerjasama Pemda dengan swasta, kerjasama dengan negara lain dan asosiasi. Kemudian diakhiri dengan pembinaan dan pengawasan kerjasama. Dalam konteks pembelajaran, diharapkan peserta dapat membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Setelah pemaparan materi yang diberikan, peserta perlu melakukan pengerjaan tugas individu maupun kelompok untuk mengukur pemahamannya terkait agenda 3 khususnya organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Adapun untuk sesi kedua, di hari kedua, tugas yang diberikan sebagai berikut. Silahkan jeda video untuk dapat membaca perintah tugas secara seksama. Sebelumnya pada sesi kedua, hari kedua, sudah membahas organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Pada sesi ketiga, hari ketiga kali ini membahas presentasi penugasan 2 individu dan kelompok, penyampaian materi mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen risiko, serta penyampaian tugas 3 individu dan kelompok. Mari kita ke pembahasannya. Sama seperti sesi sebelumnya, pada presentasi penugasan 2, baik individu dan kelompok, peserta menyampaikan analisis permasalahan di instansi masing-masing berdasarkan mata pelatihan yang dibahas, kemudian memberikan solusi yang dapat diaplikasikan. Pada tahap ini peserta akan melakukan diskusi dan mendapat feedback dari mentor. Selanjutnya kita masuk pada overview substansi dari mata pelatihan ke-6 yaitu manajemen keuangan. Pembelajaran ini diawali dengan pembekalan konsep, kebijakan dan keterkaitan perencanaan dan penganggaran. Kemudian membahas manajemen keuangan tingkat nasional, kebijakan fiskal, APBN, APBD, mulai dari asumsi dasar hingga penyusunannya. Setelah itu pembekalan manajemen anggaran kementerian, lembaga. Dilanjut dengan pelaksanaan anggaran negara, daerah hingga pelaporan keuangan dan kinerja. Dalam konteks pembelajaran, diharapkan peserta mampu menyusun perencanaan, melaksanakan dan melaporkan anggaran secara akuntabel. Selanjutnya kita masuk pada overview substansi dari mata pelatihan terakhir, ke-7, yaitu manajemen risiko. Proses manajemen risiko pada intinya mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko mencakup aktivitas perencanaan, penyusunan visi, misi, dan sebagainya, pengelolaan risiko, diversifikasi, asuransi, dan sebagainya, aspek governance, struktur organisasi, staf, dan semacamnya, dan sistem pelaporan, umpan balik. Elemen-elemen tersebut bertujuan membuat organisasi menjadi sadar risiko untuk meningkatkan nilai organisasi. Dalam konteks pembelajaran, diharapkan peserta mampu mengelola risiko dengan baik dan membangun budaya risiko di organisasinya. Setelah pemaparan materi yang diberikan, peserta perlu melakukan pengerjaan tugas 3 individu maupun kelompok untuk mengukur pemahamannya terkait agenda 3 khususnya manajemen keuangan dan manajemen risiko. Adapun untuk sesi ketiga, di hari ketiga, tugas yang diberikan sebagai berikut. Silahkan jeda video untuk dapat membaca perintah tugas secara seksama. Pada sesi keempat, hari keempat, menjadi sesi terakhir dalam agenda 3 PK di mana akan membahas presentasi penugasan 3 baik individu maupun kelompok, kemudian diskusi pengambilan mata pelatihan penunjang bersama mentor dan terakhir penyampaian penugasan 4.
Mari langsung ke pembahasannya. Sama seperti sesi sebelumnya, pada presentasi penugasan 3 baik individu dan kelompok, peserta menyampaikan analisis permasalahan di instansi masing-masing berdasarkan mata pelatihan yang dibahas, kemudian memberikan solusi yang dapat diaplikasikan. Pada sesi diskusi rencana pengambilan mata pelatihan penunjang, ada 10 mata pelatihan yang dapat dipilih oleh peserta. Di mana peserta boleh mengambil mata pelatihan sebanyak 3. Di mana pada proses pemilihannya dilakukan diskusi bersama mentor. Pada akhir sesi pembelajaran sesi keempat, peserta akan diberikan tugas 4 individu maupun kelompok yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta. Tugas ini akan mengambil topik keseluruhan pada agenda 3. Sekian video overview PK agenda 3 dan 7 mata pelatihan di dalamnya. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran menggunakan kecerdasan lainnya.